Udah gitu, aku udah siap nyangklong akak gini, teman itu tak cium pipinya, udah ya berangkat. Nangis biru-biru dia. Aku pura-pura kan aku Tin, aduh aku tak kencing dulu ya, gitu. Aku bohong. Pengen lihat di bawah kayak apa kan. Jadi aku turun itu nyari pohon itu pura-pura aja, dikawal juga sama salah satu anak buahnya. Kita dikepung di 120 orang di bawah gubuk gitu. Batin ngunain mati gua. Jadi bagaimana duit tidak ada, kota hancur-hancur gitu, saya harus memimpin, tidak ada alasan. Ini ibu kota negara, barometer internasional kan. Kalau sampai duta-duta besar itu dan kayak begini, ini nggak bisa saya atasi, pasti pada eksodus semua. Kayak apa malunya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku sekarang lagi ada di kantornya Bang Yos. Nah, penasaran kan? Yang aku dengar Bang Yos ini banyak banget prestasinya. Tadi kita di luar udah lihat ya penghargaan Muri. Nah, ini sekarang aku tertarik banget sama ada banyak banget bendera. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Yos. Salam COVID. Des. Hormat dulu. Yes. Bang. Apa? Ini bendera apa aja Bang? Jelasin dong Bang. Ini ceritanya. Banyak banget benderanya. Bendera ini adalah simbol tempat saya mengabdi. Oke. Ya dulu ya. Pertama saya lulus Akademi Militer kan letnan ya, terus saya masuk Kopassus ya. Saya pangkat letnan kolonel, saya dipindah ke Kostrad. Ya, hanya 9 bulan. Tarik lagi ke Kopassus, ya, terus jadi kolonel. Ya, 2 tahun tarik lagi ke Kostrad. Gitu kan, kira-kira 1 tahun di sini, tarik lagi ke sana, gitu, jadi Wadanjen kan. Nah setelah itu saya ke Siliwangi, ke teritorial ini kan. Alhamdulillah saya terpilih komandan korem terbaik seluruh Indonesia di sini. Keren. Ya kan. Oleh karena itu terus saya dipromosikan menjadi kepala staf Kodam ganti Pak Wiranto. Terus Pangdam Jaya ganti Pak Wiranto lagi, bintang 2 kan. Nah, terus sebenarnya saat itu usulan saya adalah terus ke TNI gitu ya, tapi cerita singkatnya nggak tembus lah, gitu kan ya, karena ini sudah unsur politik sudah masuk situ kan, nggak tembus. Makanya saya terus berbelok disuruh nyalurkan jadi gubernur DKI kan, alhamdulillah saya jadi gubernur DKI 2 periode. Ya. 97 sampai 2007 guys. 2014 pemilu itu saya mimpin partai yang ikut koalisi kan. Ya, yang dukung pasangan Jokowi JK. Nah kemudian saya didapuk sebagai kepala Badan Intelijen Negara. Wow. Ya. Ini sayangnya paling cepat aku jadi hanya 1 tahun saja ya. Setelah itu saya disuruh ngurus Semen Indonesia sebagai komisaris utama. Ini juga tidak lama, 1 tahun. Ya itu. Bang, ini pokoknya menyambut Hari Pahlawan Bang. Kita mau ngobrol-ngobrol nanti ya Bang ya, tentang bagaimana key of success-nya Bang Yos ya, baik itu di TNI, baik itu menjadi gubernur, ya macam-macam lah Bang, yang semua karir udah pernah dilalui. Jadi guys, pokoknya akan seru banget di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Jadi guys, selain bendera ada juga foto-foto bersejarah. Bang, ini di mana Bang? Masih nih. Ini di Afrika. Hah, di Afrika ini apa sih? Bison? Apa nih? Saya ceritanya ini kan saat saya gubernur 2005 diundang oleh para duta besar yang dari Afrika karena saya dianggap gubernur yang sangat peduli dengan mereka ya. Saya kesulitan mereka, saya kadang-kadang nggak bisa bayar sewa negara tertentu ya, karena ya ada pas negara yang miskin lah ya. Saya bayarin, akhirnya maksa-maksa diundang sana. Saya bilang andai kata saya ke sana, bisa nggak diacarakan 1 hari aja berburu gitu. Wow, jadi bisa di sana, memang itu adalah wisata berburu itu. Tetapi memang harus pemburu profesional, sekali tembak harus mati. Oh, jadi nggak boleh bikin kan, kalau nggak mati akhirnya dia didenda gitu kan. Kita didenda lah. Ini macam-macam dan binatangnya ini nggak ada yang di Indonesia semuanya. Ini apa sih, bison bukan? Ini Wibi apa itu namanya ya, ini kayak banteng kecil, lebih kecil gitu kan. Wow, keren. Ini liar banget ini kan. Nah, ini sekali tembak mati nih ya. Nah, kalau enggak didenda kita, didenda mereka kalau sampai luka.
Jadi ini bener-bener sniper guys. Aku mau belajar menembak ya Bang ya, ajarin ya Bang. Terus mana lagi nih foto? Ini kan tadi cerita ngalami 6 presiden kan. Oke. Ini tapi kan foto ini bukan aku sendiri kan, karena susah batur dengan keluarga saya. Gitu Oh kan. iya, nih dari zaman Pak Harto nih guys. Kemudian ini Pak Habibie sama Pak Ibu. Habibie. Iya bisa sekeluarga semua ya. Iya, ini kan di rumahku ini tangganya Oke, gitu kan. ini Terus Pak Gus Dur. kan tapi nggak dengan ibu, Iya, dengan iya, keluarga. iya. Terus Pak Gus Dur kan terus Kemudian Bu Mega. ini Bu Mega. Ini supaya kayak tahu Bu Mega, ini Pak Taufik Iya, Pak Almum. Taufik, Ini yes. adalah Mbak Puan. Ih masih ini banget remaja ya. Masih. Kemudian Nah, terus SBY, ini Pak SBY. dengan Bu Ani, Oh iya gitu sama kan. almarhumah Bu Ani. Nah, Kemudian ini Pak Jokowi. ini Pak Jokowi. Gitu loh. Wow, benar-benar guys, ini Mengabdi kesempatan. di era 6 presiden aku itu. Presiden. Gitu. Ini kesempatan kayak beruntung ya hidupnya Bang Yos ya. Alhamdulillah lah. Nih juga Muri yang tadi ya kita lihat ya guys. Pokoknya saksikan terus Vena Melinda Ini kan Channel. dia kalau Oh, ada lagi. Aku dengan Pak Harto gitu kan. Oh, Mau iya, pegang iya, tangan iya. saya begini itu kan gitu kan. Nah, jadi saya dengan presiden semuanya hubungannya terjaga Dekat. baik semua kan. Jadi guys, kalau kita mau menjadi tokoh politik, kita harus bisa fleksibel, bener nggak Bang? Iyalah, Harus bisa bergaul dengan siapa saja dan mengerti kan. Karena beliau itu kan atasan-atasan saya. Jadi saya harus menyesuaikan gitu kan dengan karakter masing-masing. Maka saya bisa bertahan sekian lama melewati 5 presiden waktu gubernur. Jadi intinya memang udah politisi ya guys. Ya kan? Kalau politisi Tidak sejati. selamanya kejam politik. Yang ini sebelahnya harus belajar. Oke guys, nonton terus ya di Vena Melinda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Kali ini tebak saya ada di mana? Tuh lihat tuh bendera-benderanya. Yang pasti ini narasumbernya bukan orang sembarangan guys. Jadi pasti kalian udah penasaran banget siapa ya kira-kira bintang tamu di Vena Melinda Channel kali ini. Tapi guys, sebelumnya aku pengen buka masker dulu ya, karena tadi sebelum acara ini kita sama-sama udah swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi guys, pokoknya sehat-sehat semuanya ya yang nonton. Jadi udah gak sabar kan siapa kira-kira bintang tamuku? Nih di sebelah aku, seorang, waduh ini benar-benar prestasinya mah luar biasa. Sebelum masuk kantornya aja udah banyak banget itu penghargaan Muri guys, dari berbagai macam prestasi ya. Dan yang pasti ini adalah Gubernur DKI Jakarta 2 periode. Kemudian juga pernah jadi Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Negara. Terus udah gitu yang pasti ini adalah kalau aku bilang sih tokoh nasional ya, karena prestasinya pernah juga jadi Ketua Umum PBSI ya. Jadi ini pokoknya tahu banget tentang olahraga bulu tangkis. Siapa lagi kalau bukan Letnan Jenderal Doktor juga Haji Sutioso yang dikenal dengan Bang Yos. Assalamualaikum Bang Yos. Hormat dulu sini aku. Saya deg-degan loh, ini berhadapan dengan tentara ini. Bang, boleh dibuka dong maskernya. Oh iya, biar juga. tahu ini Bang Yos sesungguhnya, bukan yang Aku lain. udah PCR juga. Udah ya Karena tadi ya. Karena tadi ada acara dengan presiden, jadi semua harus PCR. Don't worry. Harus ini. Tuh, jadi Bang Yos ini bener-bener kayak masih ABG. Lihat dong outfit of the day-nya tuh. Boleh dikasih lihat tuh. Jadi umurnya itu tidak merefleksikan semangatnya. Benar nggak Bang Ya Yos? betul. Penampilannya juga nggak perlu kita mikir kita tua gitu. Ini keren banget loh. Harus trendy. Harus trendy. Ini siapa Bang? Konsultan fashion ya Bang? Soalnya Ya dari diri dulu- sendiri dari dulu gua pakai kayak begini. Oh bener Dari Bang? sekolah sampai aku jadi gubernur sampai di aku selalu pakai jeans aja Necis gitu. ya. Terus fashion ya. Iya. Nggak kayak bapak-bapak yang pejabat kan biasanya tuh gendut. Ini Bang Yos enggak ya? Masih atletis aja ya? Iya Apa karena kan, tentara kalau ya? gitu kan banyaknya anak-anak muda pada nyapa kita. Aduh Bang Yos, thank you banget loh Bang Yos. Aku Iya. diterima di kantornya yang luar biasa. Ini banyak banget kayak. Dan ini udah tertunda-tunda loh. Honda Iya, tuh. bukan salahku, salah Bang Yos. Bang Yos sibuk. Bang Yos, ini Yes. dengan kesibukan dan prestasi yang sedemikian, aku termasuk salut loh guys. Kenapa? Karena Bang Yos itu Ya. tokoh yang sangat down to earth ya, nggak pernah membeda-bedakan orang. Makanya bisa terpilih sama warga DKI Jakarta selama 2 periode, 10 tahun berturut-turut. Dan prestasinya ada busway gara-gara Bang Yos, bener nggak?
Itu motor-motor harus teratur ya, di sebelah kiri, lajur kiri, gara-gara Bang Yos. Ya nggak sih Bang? Iyalah. Ya kan? Itu kan hanya gimana? kesempatan aja lah gitu. Saya rasa kalau orang lain dapat kesempatan ke aku juga akan berprestasi, insya Allah lah gitu. Tapi Bang Yos beda, visioner Bang. Dan ini orangnya kayaknya benar-benar penuh dengan ini ya, optimisme dan nasionalisme ya. Terbukti kalau aku lihat tuh, kalau orang dikasih muri, kalau cuma satu prestasi mah nggak heran. Ini kan banyak macam-macam Bang. 28 lah. Hah? 28 muri. Kalau kita bisa lihat nih guys, ini aku sebutin Bang. Gimana caranya seperti kayak Bang Yos? Ini anak-anak muda mesti kita encourage Bang. Nih, bayangin Bang, tuh kalau aku bacain nih ya. Museum Rekor memberikan kepada pejabat tinggi yang mengabdi di era kepemimpinan 6 presiden. Itu sulit loh guys. Biasanya kalau ganti presiden, ganti era, orangnya ganti semua. Ini Bang Yos tetap eksis di presiden siapapun tuh gimana Bang? Key of success ya Bang? Ya, ini ya. Sukses itu tidak bisa dicapai dengan kerja salah-salan. Satu itu, pegang tuh gaya. Sukses itu adalah kerja keras, percaya diri, gitu, dan apa namanya, yakin, gitu kan. Karena kalau kita sekali gagal, berikutnya orang juga tahu, males lah mau pakai dia, ngapain? Aku menjabat kan pembantu-pembantu saya harus yang apa namanya, kompeten. punya ya kompetensi gitu di bidangnya kan. Jadi dia supaya ikut itu membahas sukses, kalau enggak kan ikut gagal juga gitu kan. Jadi jangan sampai kalau komandan saya udah saya nih, dia nugaskan aku minta 3 nih kira-kira lah. Aku kasih 5 dia. Nah, gitu. Jadi request 3 kita kasih lebih daripada ekspektasi. Gitu, dia catat terus. Karena aku nggak tahu ya, aku dari tentara ini terus untuk lengganan tugas saja terus. Sampai 5 kali tugas operasi aku itu kan. Coba kan. Ini kan yang jarang banget ya. Aku letnan dikirim ke Kalimantan Barat. Dulu ada pergulakan komunis perbatasan. Jadi joint operation dengan tentara Malaysia, letnan ya. Saya kapten ditugaskan sendiri dimasukkan ke Timur-Timur langsung oleh Pak Benny Murtani, ketua G1 Hangam, itu ke As Intel Hangam lah gitu kan ya. Terus yang ketiga kirim lagi ke tim-tim. Nah ini nanti maka guys kalau pengen tahu lebih dalam, tonton Museum Bang Yos. Ya di situ ada patung ya pakai jin begini nih, baju pakai topi koboi gitu, tulisannya di bawah The Legend of the Blue Jean Soldiers. Gitu. Jadi pasukanku itu 50 orang tuh pakai jin semua, kita pakai gini kan. Orang asal kayak turis itu orang aslinya juga nggak ada di dinas militer. Nah ini operasi ini kita kenal sebagai operasi one way ticket. Gitu. Jadi diberangkatkan ya assalamualaikum lah. Kalau bisa kembali masing-masing gitu kira-kira. Kalau kembali alhamdulillah, kalau nggak kembali ya sudah memang. Kita udah ngerti, ketangkep pun nggak akan diakui sama kita. Kecuali kita dianggap sukarelawan. Jadi ini orang-orang terpilih ya? Ingat gak ya? Aku hanya 50 orang kan, 40 orang pasukan Kopassus anak buah saya, yang 10 saya rekrut dari pengungsi-pengungsi tapi tropas itu tentara mereka kan. Tak ajak masuk kembali supaya bisa menunjukkan jalan kita nanti di sana kan. Gitu kan. Nah, udah 3 kali, udah 2 kali ya tim-timnya ya. Terus aku sekolah, pulang, hidup, termasuk yang hidup, pulang terus sekolah intelijen kan. Pulang intelijen, udah 6 bulan selesai sekolah, aku lapor kan sama ASN personil Kopassus kan. Pak, lapor Pak, selesai sekolah saya di intelijen strategis. Wah, Yos, aku mau ngomong sama kamu ini tapi nggak enak. Ada apa Pak? Kamu harus berangkat lagi ke tim-tim. Berangkat kan nih. Gaya kenapa aku disuruh berangkat terus? Batin gua nih, Pena ya. Ini gua nggak mati-mati dikirim-kirim terus. Nah, mungkin tangguh kali. Ya, artinya ini kan sudah kan sebulan pokoknya gitu. Terus aku pulang sekolah lagi. Katanya Komandan Jenderal saya ke Komandan Jenderal Kopassus udah ngomong nih sama yang hasil-hasilnya, udah itu Tioso jangan diberangkatkan lagi pada istirahat tanah itu. Terus terjadi lagi pergulakan ke Aceh Merdeka. Gitu, tahun? Kan. Tahun itu 78. Ya. Sebenarnya sudah siapkan pasukan dari grup saya ya, grup Kopassus yang ada di Kartosuro kan. Komandannya juga teman saya, gitu kan, yang berangkat. Aku waktu itu lagi nanganin latihan menembak mahasiswa gitu kan, Gama gitu, di Magelang kan. Aku rumah di Solo tapi aku mahasiswa. Tiba-tiba jam 10 malam diber sama piket di Solo kan. Waktu itu naik mayor baru aja, seminggu naik mayor.
Mayor, hari ini sekarang juga Mayor harus kembali ke Solo untuk menghadap Komandan Grup katanya. Udah kan aku nggak ngerti ada apa, supirku udah pulang tapi sendiri pakai utility itu kan. Malam-malam 2 jam kan dari Magelang ke Solo. Lewat rumahku, gua lewatin aja kan, langsung ke komandan udah ditunggu. Udah gitu, ketemu komandan saya, Kolonel kan, Tarno kan. Waduh Yos, aku mau ngomong kamu nggak enak nih katanya. Maaf ada apa kok kayak anu banget. Kamu tahu kan ada pasukan mau dikirim ke Aceh? Iya siap tahu Pak. Komandan sudah tahu siapa? Ya nih Pak temen aku. Ini masalahnya Yosi itu, bahwa operasi di Aceh itu operasi intelijen sesungguhnya. Wow. Jadi ya ini yang mimpin ini belum punya kualifikasi intelijen. Aku cari-cari perwira lain nggak ada juga, adanya kamu. Dan Danjen katanya pasukannya jangan diberangkatkan kalau nggak dipimpin Sutioso. Wih, kan, gitu. keren. Nah, siap berangkat Pak gitu kan. Lalu berangkatnya kapan Pak? Besok jam 5 pagi. Iya. Wah ini sudah jam 1 nih. Kan lah saya kan nggak tahu soal Aceh Pak. Mereka ngirim 2 perwira untuk nge-brief kamu tentang Aceh. Ya sudah aku pamit kan. Lagi gini ceritanya kan. Sambil ngantuk-ngantuk tadi nyopir kan. Udah tahu soal Aceh. Udah 3:30 udah selesai gitu. Kan aku pulang kan. Nah ini cerita juga untuk cewek-cewek ini kan. Biasa aku tuh dong ngebel rumah. Dong gitu. Pok ini buka pintu kan. Udah biasa menikah lah. dong tahun 78. Udah aku datang malam terus itu udah nggak kaget ya. Tapi kan ngantuk-ngantuk gitu kan. Biasanya kan jam 3:30 kan. Bukain terus dia tidur lagi kan. Tetapi kan aku kan belum siap kan. Nyari senjata AK, nyari jin, nyari jaket saya yang biasa saya pakai yang banyak sakunya gitu kan. Pakai topi kopi kan ciri-ciri saya kalau tugas gitu kan. Ketika operasi intelijen tertutup kan. Dan gitu. Dia kan penasaran. Jam 4 dia bangun gitu. Ini ada apa ini? Mau kemana? Mau ke Aceh? Nggak lucu katanya. Oh, disangka bercanda ya? Iya lah, dia kan dia kan ikut upacara tadi kan. Ikut betul. upacara Persid kan dia kan. Tahu pasukan mau berangkat yang memimpin siapa? Masa pemimpinnya Tiba-tiba juga nggak berubah mungkin. last minute, ya. Kan gitu kan. Ya udah kamu tidur aja. Gitu kan. Tidur lagi dia kan. Udah 4:30, aku setengah jam lagi aku harus ke Adi Sumarno kan. Airport di Solo kan. Udah gitu, aku udah siap nyangklong AK gini, teman-teman tak cium pipinya, udah ya berangkat. Nangis geru-geru dia. Udah tinggal coba tak kebutian setengah jam kan, sampai di Sumarno. Hercules, Lena udah mulutnya udah mau gini kan. Udah masuk semua orang tinggal aku. Ya ampun. Gitu kan. Terus ada piket satu gitu. Aku parkir tamu jadi mobil bawa pulang ya gitu. Masuklah ke Hercules tutup. Bung. Wih, Gitu keren. kan. Nah, ini setelah itu memang aku terus 10 bulan ya, ingat kayak aku operasi di Aceh, semua penjabat menteri-menteri Asantoro saya tangkap tanpa aku meledakkan satu butir peluru. Oh iya? Tangkap semua hidup di hutan. Gimana caranya Gitu. tuh Bang? Ya itu seni sendiri lah. Jadi Ya, karena aku mikir ya kalau orang nggak perlu dibunuh, walaupun dia pemberontak, ini kan bangsa sendiri kan kenapa? Dia kan mungkin sesat aja. Iya, betul. Tentang apa Mindset-nya kenegaraannya ya. tentang masa ini kan tinggal sana kan. Wow. Ya Santiro saja yang lolos karena Santiro itu Vena ya dianggap oleh orang Aceh itu adalah wali gitu. Jadi semua orang pengen menyelamatkan dia. Wow. Dan saya hanya 72 orang operasi itu. Wow, Gitu. jadi keren 10 bulan, banget ya. 10 bulan di sana. Udah. Jadi selesai. kalau di film-film ada orang yang bekas tentara gitu punya trauma karena perang, ini kayak Bang Yos enggak ya? Kan kalau di film-film orang bekas tentara tuh Udah kayak jadi kenyang. ada Tetapi ya, pernah gini ya, secara ini psikologis sahabat tim terganggu. manusia juga kan, waktu satu saat kita sering ditembakin mortir tuh, di Iya. tim-tim ini kan. Tim-tim. Jadi pada saat aku pulang di basis itu, ada sesuatu jatuh yang keluar dung gitu, seratap itu aku gitu. Itu pernah gitu. Jadi ya itu udah apa namanya, itu manusiawi lah ya. Iya. Manusiawi. Jadi intinya yang pengen Bang Yos sampaikan bahwa menjadi tentara bukan mengharuskan kita itu punya jiwa yang harus mengeliminate orang ya. Enggak ya? Enggak. Justru sebaliknya ya. Iya, maksudnya tidak pertempuran kan? Iya, Iya, karena ini kan orang sendiri kan ceritanya kan, bangsa sendiri. Nah, Ya, apapun. yang terakhir waktu ada kabin kan, kelompok namanya Din Minimi ya, Din Minimi. Kenapa dijulukin Minimi? Minimi itu nama senjata tangguh Amerika. Karena ketangguhan dia gitu Iya, kan. betul. Dia kan ke hutan ya, ini di Aceh lagi nih. Iya, Tetapi yang paling baru 2015 cerita ini, Desember 2015. Ya, dia dikejar aparat selama 5 tahun. Oke. Berapa TNI Polri yang
gugur ya, Iya, ini. Ya terus kira-kira berapa puluh atau ratus miliar mungkin pemerintah biaya ini kan. Saya komunikasi 2 minggu sama, namanya dia apa most wanted ya, orang yang dicari-cari, dapat nomor teleponnya sudah tengah mati aku kan. Tapi akhirnya aku dapat nomor dia kan. Jadi aku kabin ini kan hubungan dengan dia di tempat kerja di hutan belantara di Aceh sana kan, di dekat Lok Semawe kan, hubungan. Nah itu di sini saya tuh mempelajari terus ya. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam ngobrol aja sama dia, sambil tak lempar namanya pertanyaan-pertanyaan pancingan gitu kan, untuk mendalami dia itu kondisi fisiknya kayak apa, psikologisnya kayak apa. Terus aku pelajari juga anak ini pengecut apa ini gentleman ya kan gitu kan. Karena akhirnya ya kita sepakat untuk berunding langsung. Tapi syarat yang dia minta apa? Satu, Pak Tioso jangan memailkan orang. Kalau dimailkan siapapun saya nggak mau. Oh jadi hanya mau sama Bang Yos? Hanya mau sama saya ya. Yang kedua, tempat dan waktu saya tentukan Pak. Iya saya ikut aja nggak apa-apa. Yang ketiga Pak, Bapak nggak boleh lebih 3 orang Pak, tentaranya Pak katanya kan. Oke nggak apa-apa kan gitu kan. Cerita singkatnya, akhirnya kita ketemu 28 Desember 2015. Tempat dia kan. Oke kan, tempat dia. Waktu di rumah saya hubungan lagi gitu. Din, bagaimana aku bisa menempatkan bisa menemukan tempatmu? Anu Pak, Bapak nanti ikutin aja jalan raya Lok Semawe itu arah ke Medan gitu. Pada kilometer sekian Bapak nanti belok kanan. Setelah belok kanan ada anak buah saya Pak, pakai motor, pakai baju putih itu akan mandu Bapak. Oke. Ini kan dengarannya enak ya, gitu kan. Gampang ya. Udah, waktu aku mau berangkat saya brief kan. Aku kan brief 3 orang aja kan. Aku satu itu adalah siapa namanya ajudan saya kapten ya. Satu lagi pengawal saya sersan ya. Ini sersan Tesna, ini sersan Wayan, ini kapten Tesna, ini sersan sekarang mayor dia. Ini Wayan. Kebetulan dikatakannya Kopassus gitu kan, cari ikutkan. Terus aku bawa sopir, teman baik saya gitu. Satu orang media tak suruh mutak-mutak nanti kan. Udah. Jadi di perjalanan itu aku ingat, waduh, aku makan apa nanti di hutan sana kan. Terus ada pasar kecil di pinggir jalan kan, aku minta berhenti. Ada buruh besar-besar ini, ada 8 kan. Saya tanya, Bi, ini harganya berapa? 12.500 ya. Saya ambil semua 100.000 kan, 8. Terus aku beli toko di sebelah itu aqua yang box itu kan, masukkan di mobil. Udah kan, cerita singkatnya sudah belok kanan, udah gitu kan. Kira-kira 100 meter di jalan saya berhenti. Kiri itu sawah semua, kanan sawah semua. Mana ini nggak ada motor, nggak ada apa. Lumayan, ya kamu turun tanya gitu di jalan kan tanya, Pak, kampung ini sudah kelewatan 2 kilo Pak katanya, gitu kan. Jadi kembali lagi kan, balik lagi berarti ke arah tadi kan, terus belok kiri kan, gitu kan. Berhenti. Kiri saya semua, kanan juga, tapi ada pulau kecil gitu, saya tak tunggu. Gitu. Semuanya, dong. Ada. Dia gini, pakai baju putih kan. Nah ini bukan perjalanan mudah ternyata. Udah ngelewatin jembatan darurat itu loh, yang dari Kelapa gitu kan. Ngesot yang pas hujan itu kan. Waduh, tak pikir sekali kan aku di mobil. Wih, ini kalau saya jatuh, ceritanya kayak apa nih, kabin jatuh ke sungai ini kan gitu kan. Nah, ternyata ketemu lagi, aku turun kan. Udah selamat mobilnya, baru aku naik lagi kan gitu loh. Lewatin kampung, lewatin hutan pinus, nggak nyampe. Sampai 4,5 jam gitu kan. Udah masuk hutan belantara, lalu sudah gelap gulita ya. Terus tiba-tiba belok ke kanan gitu. Ini jalan udah kecil, jalan setapak ini kan. Belok kanan, udah ikutin aja. Nah pas belok itulah tiba-tiba muncul kayak teroris itu kan. Pakai AK ini tutup mata gitu kan, kayak teroris. Gitu terus. Pakai bahasa saya gua nggak ngerti kan. Nah ini pengawal saya tersan ini kan sudah mau bereaksi aja di sana. Stop. Udah aku yang ngomong gitu, tak nyalain lampu dalam, tak bukain dalam. Aku mau ketemu komandanmu, Nurdin. Kan dia gini kan dia. Tadi waktu berangkat aku nge-briefnya gimana gini kan. Kan Tesna wajar kan, namanya juga ajudan bertanggung jawab pada saya waktu mau berangkat. Pak,
mengapa kita 3 orang, mereka 120 orang? Kan nggak imbang ya? Gini. Aku amat yakin nggak apa-apa gitu. Aku sudah mempelajari karakter anak ini, karena ini pasti gentleman, gitu. Ya, nggak apa. Aku itu sekarang, kalau kamu gini kan ini, aku normal banget. Tekanan darah saya itu, kalau aku peluk gitu, aku nggak mau berangkat. Ini pasti isyarat nggak baik. Ini vena ya, dalam konteks ini adalah ini indera ke-6. Betul. Indera Feeling ke-6 ya, sense ya. Feeling, ya kan. Nggak apa-apa, udah tenang aja. Tetapi kita jangan mati konyol. Kamu tahu nggak mati konyol gimana? Kita bertiga mati, mereka nggak ada yang mati. Itu konyol ya? Ini harus senjata, ini berita ini kan. Tak di depan dia ini tak isi penuh ini kan. Saya bokang tak kunci, masuk saket sini. Isi lagi magasin yang penuh. Masuk saku sini kan gitu. Kamu tesnya juga sama membawakan pistol juga kan. Nah, selesainya ini tak suruh bawa AK mini gitu. AK tetapi kayak pistol kecil gitu kan. Gitu, tapi isinya 30 magasinnya kan. Gitu kan. Terus pakai jaket kulit. Ingat ya, kalian tunjukkan ya muka bersahabat waktu ketemu. Kayak nggak apa-apa gitu. Nah, kalian bereaksi nunggu isyarat saya. Gitu. Ini sekali lagi kan skenario-nya waktu mau berangkat. Apakah kayak gitu waktu di ya enggak lah ya. Nah ya, waktu itu tadi kan akhirnya kan ketemu kan, belok ke situ terus ketemu kan. Tiba-tiba aku parkir kan. Ada gubuk kecil di pinggir sawah gitu kan. Dia teriak dari atas. Masa di atas, Pak? Oh ya, saya naik. Ajudanku sama pengalaman aja naik kan. Minta percaya apa nggak kamu aku naik. Aku naik tangga begitu sampai ke buknya gitu. Anaknya kan dia kumisan ya, pakai kaos loreng, pakai celana loreng, untuk pakai doktek itu kan tentara Amerika itu yang gini kan. Foto kumisan gitu. Gini sama aku masuk itu. Pak, saya Nurdin Pak, nggak salaman. Ini tangannya di trigger akannya itu. Silap jeder aja gini gitu loh. Saya Nurdin Pak, gitu. Ya Pak Idin. Aku Pak Sutioso ya. Ini pengawal saya, Pak Ajudan saya Kapten Desna. Ini pengawal saya Sersan Wayan. Din, kami bertiga bawa senjata nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa Pak. Bapak kan Jenderal Kopassus katanya gitu kan. Gua declare gua bawa senjata, lu ngepret mati juga. Kira-kira message-nya gitu, ngerti nggak? Yang terselubung itu, aku itu ngomong kayak gitu. Aku bawa senjata itu, biar ngerti aku bawa senjata juga kan gitu loh sebenarnya kan. Aku sudah duduk itu kamu ngerti nggak? Tetap aja begini tangannya ini. Sampai akhirnya kan kata, terus aku gini, aku pura-pura kan aku Din, aduh aku tak kencing dulu ya gitu. Aku bohong, pengen lihat di bawah kayak apa kan. Jadi aku turun itu nyari pohon itu pura-pura aja, dikawal juga sama salah satu anak buahnya. Kita dikepung di 120 orang di bawah gubuk gitu. Batin ngunain mati gua gitu. Tapi apa sih yang membuat Bang Yos itu, ya selain memang sekolah intelijen ya, tapi kan itu kan resiko banget ya, resiko tinggi. Apa yang membuat PD gitu? Ekstrimnya aku di pantai. Pasti dari berita besar kan. Itu dari berita dunia lah. Seorang jenderal, kepala badan intelijen negara mati ditembak pemerintah gitu kan. Aku bisa disandra. Tukar logistik dia nggak susah kan, tukar senjata, amunisi bisa. Tapi sekali lagi Vena ya, orang nggak bahasa anunya ya nggak tahu yang Jawa Tengah, yang Jawa Timur tahu, nggak ada orang ujuk-ujuk gitu kan. Ujuk tiba-tiba berani, tiba-tiba gitu. Nekat. Karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya kan. Aku waktu di Tintin di Manula kan sudah mengalami hal kritis kayak gini kan. Jadi intinya kalau bisa musyawarah, bisa baik-baik, pendekatannya itu sudah bisa diselesaikan ya. Nggak seperti yang saya duga gitu pembicaraan itu kan. Sampai jam 10, kita nggak tamat kan, dia pokoknya nggak mau turun dia kan gitu kan. Ya ini kayak kan gini ya, akhirnya kan, ini sekali lagi nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba orang kan, mana ini kan, mau saya sentuh ini hatinya ini kan, ini kan manusia, namanya baja kita belokkan, masa dia nggak bisa sih hatinya kan gitu kan. Din, kamu sudah berapa lama nggak ketemu anak istrimu? Ini 4 tahun Pak, mau jalan 5 tahun. Dari situ masuknya kamu ya? Nggak rindu? Iya Pak, saya kan kepengen tahu anak saya kayak apa. Din, aku ada usul, kenapa nggak kita teruskan aja ngomong di rumahmu gitu. Kan kaget, dia suruh pulang ke rumah. Loh Pak, saya pulang ke rumah siapa yang jamin keselamatan saya Pak? Saya Din, saya jamin. Kamu sama saya nggak usah khawatir, pasti aman. Meski itu akan melewatkan pos-pos tentara sama polisi banyak ini nanti kita. Gitu.
Wah, tuh dia jenguk gini kan. Bingung dia ya. Siapa nggak mau kepengen ketemu anak istrinya sudah sekian lama kan. Tapi situasi mungkin belum pernah ada orang yang mengajak seperti terus itu akhirnya ya. mereka kan kumpul-kumpulkan dengan komandannya lah. Akhirnya setuju. Akhirnya kita konvoi kan. Gua nggak ngerti rumahnya di mana juga nggak ngerti gitu kan. Tapi yang penting tuh ketemu kan. Cerita singkatnya kan, gitu, aku kan yang deg-degan apa? Aku ngerti nggak kamu yang deg-degan setelah jalan? Kalau dikepret pasukan sendiri itu yang paling takut aku kan. Karena kan polisi di mana-mana kan. Makanya waktu dia yel-yel ternyata dia ngeliat kampung-kampung itu kayak hero gitu loh. Dia apa lulukan lah gitu kan. Akhirnya aku turun. Dit, kamu anak buah musuh, diem saja. Aku kalau kayak gini nggak bisa jamin keselamatan gitu. Akhirnya diem semua kan kita aman. Jadi jam 12 sampai ke rumah orang tuanya itu, istrinya juga di sana nonyo. Nah itu pindah itulah pemandangan sangat dramatis lah. Menjurit-jurit terus nangis kayak begitu kan. Kita diem setengah jam kan. Aku rasa-rasan sama Tesna ini kan. Wah, Tes, gua ini lapar setengah mati. Tapi roti tadi, kan akhirnya saya istri dibagi 120 orang. Ya ampun. Gua kan dapat saksi lihat juga kayak ini, bagaimana kenyang aku. Udah lapar ya, kepengen makan. Wah, keren. Aku cuma gini kan di tempat itu kan aku ngomong sama Tes, kalau ada kopi, Pak, rumah jauh-jauh Pak, ini sekarang jam 2. Gua cuma ngomong aja, nggak ngomong apa nggak boleh. Tuh guys, jadi ini ya, kita syutingnya tanggal 11 November dan kemarin kita merayakan 10 November adalah Hari Pahlawan. Jadi cocok banget nih ya, tema patriotisme, ya kan, nasionalisme ada semua di sosok Bang Yos. Bang Yos, dengan cerita tadi kan kita bisa mengambil satu kesimpulan ya. Bahwa sebenarnya dunia ini akan lebih damai. Kekuatan itu bukan hanya semata-mata di alutsista, tapi kekuatan itu di hati ya sebenarnya. Jadi dalam tentara pun Gimana ada tuh, operasi intelijen itu ada operasi namanya operasi penggalangan. Nah penggalangan itu udah bisa dengan hard power, dengan senjata, dan bisa dengan soft power. Nah soft powernya yang saya lakukan ini tadi kan, saya lakukan. Karena aku amat yakin kan, kalau hati manusia itu bisa dilembutkan. Meskipun dia pemberontak sekalipun. Iya, jadi dia kan manusia biasa juga, punya hati, punya cinta kasih. Waktu ketemu anaknya, kan akhirnya kan kita belum tamat tadi. Terus aku bilang, Din, aku boleh nggak tidur di rumahmu? Kenapa rumah saya kayak gini Pak? Ini enggak, itu kan ada kayak gubuk sebelahnya kan, ada tikar gitu. Nggak apa-apa, aku Bapak mau? Nggak apa-apa. Kita kan belum selesai bicaranya. Akhirnya neruskan kan. Itu dari jam 12, 2 jam lagi. Ya ampun. Din, kamu kan tuntutanmu ini. Ini saya akomodir semua. Dan saya yakinkan kamu akan saya sampaikan ke pemerintah daerah, ke gubernur Aceh. Hanya satu yang urusan saya adalah pemerintah adalah amnesti. Saya akan ketemu kamu dalam laporan itu sama presiden, dan presiden setuju untuk memberikan amnesti kamu. Apalagi masalahnya? Kamu sekarang anak buahnya ngerti. Yang paling tua 24 tahun. Ada yang 16, 17, itu umurnya kan. Kamu anak-anak kayak begitu yang masih sekolah, orang tua. Terus, Din, kamu tega mau meninggalkan anak-anakmu lagi ke hutan. Sekarang apa lagi tuntutanmu? Perjuangan itu harus ada akhir. Pada saat semua sudah tercapai. Betul. Kamu hero, kamu ngomong gitu kan. Baru dia. Jadi, ya, kamu menyerah. Wah, saya nggak mau Pak menyerah. Rupanya istilah menyerah itu alergi dia. Bukan menyerah. Kamu kembali ke masyarakat. Gitu. Menjadi masyarakat Indonesia, NKRI. Jadi anak buahmu juga suruh lagi sekolah, suruh lagi kembali normal. Terus saya bilang, tapi Din, kalau kamu masih bawa ini gitu, atau pokoknya akanya ini, Bu, aku nggak bisa jamin, karena ini barang ilegal, kamu juga DPO kan. Untuk apa lagi bawa ini? Aku sudah paham, 5 ton dikelonin kayak istrinya, mau saya ambil, aku ngerti insya Allah. Guys, kalau ngobrol sama Bang Yos itu kayak kita nggak akan pernah kekurangan cerita hidup ya. Karena dari sosok Bang Yos ini benar-benar kaya pengalaman, gak hanya di satu profesi ya. Profesi politik, profesi TNI ya, menjadi pejuang ini benar-benar berjuang benar-benar ya Bang ya. Dari segi situasi apapun, itu kan gak mudah ya Bang, tapi iya, jadi ternyata gini ya, Vena ya, aku itu sudah berusaha untuk, sudahlah selesai gitu kan. Saya itu pengabdian saya itu 30 tahun di TNI, 10 tahun gubernur, 1 tahun di intelijen, 41 tahun. Aku sudah saatnya happy sama ternyata 5 tahun saya lakukan, itu bukan saya gitu, bukan hal yang membuat saya happy. Saya itu happy kalau saya dihadapkan persoalan.
Justru kalau adem ayam nggak suka tantangan ya? gitu kan. Wow. Terus masa aku berpikir, terus aku penasaran bagaimana menyelesaikan ini. Wow. Itu nggak tahu aku punya sifat kayak itu nggak ngerti, tetapi aku harus gaya, harus jujur ngomong. Itulah kalau ingin berbagi akan gitu kan. Kan Mbak Titi Puspa itu kan udah kayak kakak saya. Dek, udahlah saatnya ini kamu jalan-jalan keluar negeri sana sama bawa keluarganya kan gitu kan. Aku gitu kalau ke luar negeri ya jalan-jalan sama anak keluarga saya ya, mereka pada marah-marah tuh sama saya. Kenapa? Karena aku tidur aja di hotel. Jadi nggak mau yang kapan lagi aku istirahat nyenyak kan? Itu kan kesempatannya. Gua kan jalan-jalan udah bosan mau lihat apa, gua udah ngerti semua kan. Medan perang udah ya, semuanya hal udah ya. Udah ditempuran kayak gitu kan, terus tiba-tiba di pemerintahan sipil itu tidak mudah gaya untuk kita adaptasi. Men-switch ya. Kalau namanya di komando itu, coba kan gitu kan. Nggak ada cengengesan lah. Tompeleng itu prajurit kan. Terus sekarang jadi gubernur sudah cengengesan. Iya, suruh humble ya. Itu yang gitu kan. Tetapi karena gini, selama saya itu kan tadi cerita ya, saya 25 tahun di pasukan tempur yang merah, hijau, tarik merah lagi, oper hijau lagi, merah lagi 3 kali gitu kan. Itu kira-kira baret merah itu saya 22,5 tahun, 2,5 tahun 2 kali itu di baret hijau ini. Jadi sebenarnya waktu di baret merah itu, saya di pasukan Sandi Yudanya kan, ini para komando kayak pasukan infanteri gitu kan, dan tempurnya hit and run gitu. Tetapi yang strata kedua ini adalah pasukan Kopassus yang ditugaskan tugas-tugas intelijen. Jadi amat sering pakaian sipil saya dulu. Maka foto-fotonya di Kopassus itu jarang itu pakai baret merah itu yang terakhir aku pakai itu kan. Gitu. Jadi gubernur saya dinaikkan Letnan Jenderal, habis itu saya dipensiun karena memang aturannya begitu. Nah ini foto perpisahan aku pakai baret merah itu kan. Nah itu ya. Jadi seperti terbentuk karakter itu keras ini kan gitu kan. Nah, terus tetapi kan di intelijen kita kan sering menyamar. Iya, kayak undercover. Di covernya jadi mahasiswa. Aku tidur tidur di asrama mahasiswa Gama di Jogja, nggak ngerti aku itu kapten gitu kan. Dikira aku mahasiswa aja. Jadi biasa rambutnya panjang gitu kan, pakaian sipil gitu. Saya pernah juga di Aceh itu bentak-bentak sama kopral, ya saya ini siapa gitu kan. Padahal lagi undercover ya. Padahal itu mayor banget saya gitu. Kalau aku kan terbuka cover saya, kelihatan saya gitu. Oh jadi karena pernah di intelijen ini akhirnya kayak di film James Bond ya guys ya. Oleh karena itu kan jadi gubernur yang nggak lama lah. Cuman aku sering dikoreksi kakak aku yang di Semarang ya. Waktu itu beliau wakil gubernur Semarang ya, kayak Jawa Tengah ya. Oh kamu itu ya masih sangar katanya gitu kan. Kurang senyum gitu. Saya cengengesan jadi gubernur ya, perlu 1 tahun belajar lah. Ini. Jadi membuka mulut lebih lebar kepada masyarakat DKI Jakarta itu perlu waktu 1 tahun. Tapi luar biasa ya Bang. Ini kan kita kemarin merayakan Hari Pahlawan ya. Kalau menurut seorang Bang Yos, siapa sih pahlawan menurut kacamata Bang Yos dalam kehidupan Bang Yos? Iya, tentu saja ya, karena saya militer kan Jenderal Sudirman. Ya. Saat dia sakit ya, beliau sakit ditandu ya, pada saat itu kita diminta presiden udah berunding saja, dia tetap tidak mau dan tetap gerilya. Dan semboyannya mati atau merdeka, itu benar-benar luar biasa. Artinya apa sih hal yang paling berharga kita miliki? Tentu saja nyawa. Betul. Nah itu pun dedikasikan, pertaruhkan gitu. Dia lebih baik mati daripada terus dijajah. Ini luar biasa lah. Ini harus terwariskan oleh generasi saya terus ke guys ini kan. Mereka juga harus begitu. Tentunya mengabdi tidak harus jadi tentara kan, di tempat lain. Gitu. Jadi benar-benar ngefans banget ya sama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu memang menurut saya ya panutan. Ya memang banyak yang harus kita hargai, teladanin gitu. Tetapi bagi saya, tentu saya yang paling saya ingat adalah Jenderal Sudirman. Bang, ini kan sekarang yang namanya politik itu kan udah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia ya. Sementara kalau kita lihat kenyataannya anak-anak muda ini alergi sama politik. Karena mereka selalu melihat politik itu adalah sesuatu yang dirty, yang keras, yang kejam gitu ya. Betul. Bahasanya kan begitu. Tipu menipu. Iya, sikut menyikut. Nah, sementara kan kita perlu regenerasi, baik itu di dunia TNI, baik itu di eksekutif, legislatif, politik juga termasuk salah satunya.
kan semua orang sekarang politik notabene kan basicnya dari mana aja ya Bang ya, profesi apa aja. Nah gimana caranya Bang? Kalau Bang Yos ini kan memang mungkin dari kecil didikannya, situasinya membuat orang pasti lebih nasionalis. Itu zaman dulu Bang. Tapi tahun sekarang ini dengan globalisasi, nasionalisme ini kan susah. Setiap kayaknya anak-anak milenial males gitu ya. Pancasila aja kadang ada yang hafal, ada yang enggak gitu. Jadi jiwa-jiwa nasionalisnya tuh ya sekarang Pancasila hanya sekedar slogan. Gimana caranya Bang meng-encourage anak-anak muda untuk lebih cinta tanah air? Iya. Itu gimana Bang? Jadi generasi itu pasti akan hilang. Betul. Generasi saya juga akan hilang gitu. Nah kan pada saat hilang siapa ganti? Kita kan gitu kan. Sementara negara harus tetap hidup, tetap eksis. Iya. Dan makin baik. Karena namanya tujuan nasional, cita-cita nasional itu non jauh di sana. Betul. Gitu. Kita belum sampai sana kan. Betul. Tentu. Kita ini ya alhamdulillah dianugerahi negeri yang kayak ini kan ya. Ya, Vina ya, aku ini alhamdulillah mungkin 40-50 negara pernah saya kunjungin ya, ada yang beberapa kali gitu. Tidak ada negara seunik kita. Pertama adalah pulau ya, 17.000 pulau lebih. Saya pernah sekolah ya, ini sekolah militer tapi di Australia kan. Aku cerita temanku kan, kalau tahun itu 17.000 pulau saya, masuk nggak percaya, lu nggak percaya datang ke Indonesia, lu hitung sendiri. Gitu. Ya. Terus tiap pulau-pulau itu dihuni oleh manusia yang berbeda, adat istiadat, budayanya, bahasa kan, bahkan agama ada 6 yang diakui oleh pemerintah. Bayangin di Timur Tengah 2 aja nggak akur, kita 6 gitu. Dari kesempatan itu semua ya, dan sekali lagi ya, kita mempunyai manpower nomor 4 terbesar di dunia, ya Tiongkok, India, Amerika kita. Lalu kita punya resources yang luar biasa. Kecuali jumlah juga macamnya itu banyak sekali. Kecuali di darat juga di laut. Ikan aja itu kalau dikumpulin ditangkap terus kita jual itu sudah kaya-kaya Indonesia ini kan gitu. Andai kata itu terjadi kan. Ada gas, ada minyak di laut gitu. Luar biasa. Nah artinya apa? Manpower yang banyak, yang 272 juta ini, kalau tidak berkualitas, maka jadi beban. Gitu. Beban negara ya. Dan kita tergantung orang lain, resources kita semuanya yang mengerjakan orang lain. Nah inilah tantangan guys. Jadi kita harus berkualitas untuk bisa eksis dan kompetitif dengan bangsa lain kan, berbasis. Tidak ada lain lagi. Nah, kemudian masalah politik tadi yang disinggung Melinda tadi ya. Merubah image. Kita atur begitu memang negara kita itu kan untuk berpartisipasi maka lewat partai politik. Betul. Gitu kan. Jadi guys jangan alergi gitu kan. Memang kayak gitu justru Anda harus perbaiki itu. Yang suka tipu menipu, yang cuma janji-janji melulu, tukang bohong, itu ke depan jangan lagi gitu. Nah, saya ini sebenarnya sudah puasa ya, tadi kan sudah cerita sudah 5 tahunan. Tetapi bahwa naluri politik saya itu nggak bisa dihapus. Saya tiap hari ngelihat televisi, ngelihat berita. Tiap kali saya mendengarkan orang diskusi berbagai macam, apakah itu ideologi, masalah politik, ekonomi, sosial budaya, sampai pertahanan keamanan gitu. Dan saya ngerti tentu saja kan, dan latar belakang saya bisa nangkep, kemudian saya tahu, oh ideologi Indonesia itu ada masalah ini. Ini harus kita selesaikan cara begini. Di politik, masalahnya ini harus kita selesaikan dengan cara ini, ekonomi dan seterusnya, gitu. Nah, kita ini tentara ini ada istilah begini ya, Vina ya, old soldiers never die, they only fade away katanya. Jadi kita ini nggak pernah mati dalam arti bukan mati raganya, tapi jiwanya. Raganya pasti mati kan. Betul. Jadi sepanjang kita masih hidup, itu kita nggak pernah berhenti mengabdi. Kalau fade away tadi ya kita hilang itu sementara saja. Habis di pensiun Purnawan orang mikir-mikir itu kan, apa yang bisa saya lakukan ya, kerjakan ya. Tentu untuk keluarga kita, negara dan bangsa ini gitu. Nah, saya nyatanya ya katanya teman-teman dekat suruh happy-happy udah saatnya, udah lama ngabdi negara. Enggak, itu bukan hiburan saya.
Bukan saya itu kalau ada tantangan, ada apa, apalagi saya tahu banyak tentang masalah ini kan. Jadi saya memang akhirnya berpolitik lagi karena padanya di situ. Jadi gitu. Jadi intinya, kayak itu tadi kan. Jadi intinya jangan alergi ya. Jangan alergi karena dulu ya. diatur seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus terlibat di dalamnya kalau Iya, ingin iya. berpartisipasi ngatur negara ini. Jadi simpel aja guys. Jadi jangan jadi outsider, jadi decision maker ya nggak sih? Karena Iya, sebetulnya partai politik juga sekarang membuka semua peluang kan, Bang. Ya kan? Perempuan aja ada kuota keterwakilan perempuan di parlemen 30%. Tuh. Jadi guys nih buat ibu-ibu atau perempuan kalau nggak ikut ya salah sendiri ya. Bang, ini banyak banget yang mau nanya nih lewat Instagram aku. Jadi ternyata Bang Yos itu karismanya luar biasa loh. Mereka tuh masih ingat Bang Yos dengan pengalaman Bang Yos nih. Ada salah satu dari Oktaviana Putri. Nanya, pengalaman jadi ketua BIN gimana Pak? Tuh. Udah diceritakan satu ya. Udah diceritakan satu. Tapi masih ada yang lain. pengalaman, ya. Maksudnya suka dukanya banyakan duka apa banyakan suka? Nah, ini kan luar biasa loh BIN itu. Cuman aku suka ya Linda ya karena itu habitat saya. Oh, tadi itu kan sudah passion cerita ya? tadi kan Iya. di Kopassus, saya di Satuan Sandi Yuda. Jadi sudah kenyang lah gitu. Iya, Dan iya, iya. saya merasa jabatan itu pas itu untuk saya itu. Jadi sekian lama jadi gubernur paling pas malah jadi Intelijen. kita emang apa sih ininya paling passion Iya, karena itu kan pakai ini loh gitu ya. Bagaimana logika seni gitu ya. ya. Ada informasi-informasi terus bisa kita olah demikian rupa sehingga ketemu jawabannya gitu. Tadinya informasi ini kayak informasi ketengan lah gitu. Tapi jangan abaikan gitu kan. Kita tampung saja kan, kita nilai sekarang. Isi beritanya, sumbernya kita nilai gitu. Itu bisa menemukan jawabannya. Nah, itu selalu terpikir-pikir malam gitu. Kayak misalnya waktu aku ditugaskan di Aceh tadi ya. Aku 3 bulan sempat frustrasi. Kenapa? Nggak pernah ngerti apa bener dia Hasan Tiru dengan menteri-menterinya di hutan belantara. Karena aku sudah masuk kayak gitu hutannya. Sementara Hasan Tiru 10 tahun di luar negeri, istrinya juga boleh. Apa iya sih gitu kan? Itu informasinya begitu. Ya, tetapi kan kita ya sekali lagi kuncinya kan. Jangan kita terus tenggelam kepada itu tadi kan. Frustrasi, kecewa. Larut, karena ya? orang kecewa larut tidak bisa berprestasi. Maka saya menjadikan tantangan. Terus kalau malam itu termenung-menung gitu kan, terus gini nempatkan, kalau aku jadi Hasan Tiru, aku mau cari makan gimana caranya? Lah terus ketemu, kalau gitu tak pancing begini gitu. Ternyata aku berhasil, aku menjadi ya di sana dia kan gitu kan. Bahkan tahu pergerakan pasukan ya dengan BKO yang ada di diri saya kan, setelah kan gini setelah tahu general locationnya di sini kan, saya sapu begini ini. Jaraknya sama 100 pakai kompas itu, yang di sini juga akhirnya sisir gini, pasti ketemu. Tapi ngomong, kalau ketemu jangan kamu tembak kalau nggak terpaksa. Waduh. Gitu. Nah, ini ada lagi nih Bang. Iya, nanti nggak tahu aku jadi apa nanti lah. Tapi masih pengen dong. Begini, Masih iya. pengen ya sih seorang Bang Yos? Jadi gitu? kan mengabdi itu kan, kalau saya lihat tawarannya itu memang pas. Mau. Aku yakin bisa, ya why not kan gitu. Aku Jadi masih Bang Yos sehat nggak bakal begini. pensiun-pensiun dong? Nah, nggak apa-apa kan. Jadi kan Hebat kita loh. tekad ya, pengabdian kita itu lalu berakhirnya kapan? Nah, itu gimana tuh Bang? Ya pada saat kita digotong di liang kubur itu baru Ya selesai ampun, kan. jadi gitu. Bang Yus tuh nggak lelah-lelah, nggak capek-capek ya Bang ya? Iya. Masih terus ingin berkarya buat Indonesia ya? Karena kalau kita terus berpikir gitu ya untuk kebaikannya, kita terus sehat terus. Oh tuh guys, jadi ini buat bapak-bapak atau ibu-ibu jangan merasa tua gitu kali ya Bang Iya ya? dong, gitu. Harus merasa muda dengan prestasi, wih keren. Nih, ada yang nanya lagi nih. Elia Pojok, masih ganteng aja nih si bapak katanya gitu. Amin. Suka kopi hitam ya Pak, salam sehat dari Bumi Ayu. Di mana tuh Pak Bumi Ayu? Alhamdulillah. Itu. Temen nih? Enggak tahu saya. Namanya si Elia Pojok. Bumi Ayu dari daerah mana sih? Jawa Tengah? Aku Semarang. Oh ini dia bilang kok katanya tahu suka kopi hitam Bang. Dari Bumi Ayu. Bumi Ayu daerah mana nih Bang? Bumi Ayu, ya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masih suka Bang? Ya nggak tahu lagi aku ini. Nggak, dia tahu, dia tanya sama Bang Yos, suka nggak kopi hitam? Oh, kopi hitam. Nah, ini kopi ini. Tapi nggak hitam lagi sekarang, campur putih. Oh, jadi orang itu sampai apa ya tahu ya kesukaan Bang Yos ya. Ini benar-benar luar biasa. Nih ada lagi nih dari Brina.Herawati. Apa target Bapak 3 sampai 5 tahun ke depan? 3-5 tahun ke depan ya. Targetnya ya, itu apa? tadi. Aku kan nanti terpilih, terus aku nanti suruh jadi apa gitu, digeser lagi. Apa saja. Tapi aku kan
akan menilai kan ya, ini cocok nggak sih kira-kira aku gitu. Kalau tiba-tiba aku jadi Menteri Agama ya punten gitu. Kenapa Bang, kan bagus Bang Yos. Aku ngaji aja nggak becus semua jadi kan. Oh keren loh guys, ada loh tokoh nasional yang benar-benar apa adanya. Oh jadi gitu ya Bang Yos, tetap mau bekerja tapi harus sesuai passion ya. Iya. Kalau kan enggak harus mendingan nggak sesuai, usah kan. ya. Kita kan selalu menjaga reputasi dimanapun kita letakkan, kita harus sukses. Iya. Dan gaya sukses itu harus dianggap hal yang biasa. Oh, gitu, bukan hal yang langsung jadi biasa. lupa diri gitu ya? Bukan luar biasa, itu keniscayaan. Oke. Ya. Jadi itu tuntutan. Kita ngadepin menjabat sesuatu, kita memang harus sukses. Dengan sukses kita anggap biasa, ya, maka kita tidak mengharapkan naik pangkat, naik gaji, naik jabatan, ngerti nggak? Dapat penghargaan negara gitu kan. Bahwa saya itu diberikan, alhamdulillah. Wow. Tetapi kalau tidak berikan, kita tidak pernah kecewa kan, karena kita anggap itu biasa. Tuh, keren ya filosofinya ya. Jadi nggak lupa diri gitu ya Bang ya. Bang bisa kayak begini karakternya siapa Bang yang membentuk seorang Sutioso? Apakah bapak atau ibu? Ini kan pasti didikan orang tua nih. Ya, campuran ya. Kalau bapak itu kan didikan Belanda gitu ya. Dia guru tapi zaman dulu kan. Jadi dari dulu wajang Belanda pun udah guru beliau kan, jadi gajinya juga golden gitu walaupun amat kecil kan. Bahkan kapur pun pakai gaji ayah saya sendiri. Tapi anaknya 8 orang susah pengen pinter semua, mana ada kamusnya sih gak ada kan. Tetapi nyatanya bapak saya bisa kan, kakak saya ada yang jadi mahasiswa apalah, jadi wakil gubernur, jadi perwira, ini ada di Bea Cukai segala macam lah di mana-mana kan. Sukses semua ya. Karena itu tadi kan. Jadi gaji nggak mungkin kan. Aku tuh jadi ingat dari mana biayanya. Mencukupi bertani ya. dan peternak tadi. Karena itu saya kecil itu, kenapa aku suruh melihara kambing? Kambing banyak sekali di rumah itu. Tapi nggak pernah makan dagingnya, heran kan? Jadi hanya 1 tahun sekali aja. Tapi ya dijual kan untuk biaya kakak saya yang di Semarang, ada yang di Jogja kan, endekos semua dia kan, harus dibiayai sekolahnya kan. Alat-alatnya segala macam nggak sedikit kan. Saya waktu giliran saya yang harus masuk kota dari desa kan ya, masuk kota kan ya. Jadi masuk kota itu saya itu apa ya? Ya itu tadi kos. Masa SMP 3 tahun aku 3 kali pindah kos. Karena aku sepeda juga nggak punya kan, saya harus jalan kaki ke sekolah. Makanya kosnya harus dekat. Iya betul. Nah, pada saat kos yang pertama ini ya tempatnya enak gitu, tapi ayah saya sudah nggak bisa bayar lagi, pindah yang lebih murah lagi gitu loh. Gitu kan. Jadi perjalanan kayak begitu saya sampai SMA kelas 2 saya itu sudah sering diledek. Sutioso Bang, Sutioso dulu belum banyak. Sutioso anak desa, anak miskin. Makanya saya sering berkeli karena diledek itu. Udah dibully dari dulu. Waktu di kampung itu juga masih, kenapa aku suka berkelahi? Karena ini laki-laki. Ayah saya juga suka mukulin saya kalau malam kasih soal nggak mau jawab. Aku udah capek main bola mau tidur, dikasih soal gebukin gitu kan, ibu saya nangis bukan aku. Aku bisa jawab tapi aku malas saja gitu loh. Ya ampun. Nah artinya aku digebuk ke kakak saya kalau lewat gitu, ngerti nggak? Nggak sakit tapi kan kesel hati kan. Nah terus pertanyaannya kapan gua mukulin orang gitu loh. Jadi akhirnya pelampiasannya makanya di luar itulah aku jadi asal ketemu orang saya jangan berkelahi aja gitu kan. Lagi main bentikan gini kan, orang-orang kan gini main gitu kan. Aku udah Tioso bubar aja mereka kan, malas aja. Lah waktu di kota berkelahinya karena sering dihina gitu kan. Walaupun kemudian gaya, jadi gini ya, aku kasih pelajaran lagi. Hidup itu kayak bola begini. Cerita tadi Sutioso kecil itu di sini dia. Anak desa, anak miskin. Terus tiba-tiba waktu SMA kelas 3 aku mulai berkaitan di sini nih, mulai terang. Aku punya motor Ducati yang 2 Senayan gitu dulu gitu. Oh itu bisa memboncengkan primadona di sekolahan juga itu kan. Itu dari mana tuh kerja? Karena kakak saya yang sudah kerja kan. Jadi terus bikin rumah di Semarang gitu loh. Jadi aku nggak ada kos lagi. Lah karena ayah saya di desa, siapa nemenin saya? Ibu saya nemenin. Aku di situ kan. Ini tidak membawa baik saya ternyata ini kan. Tetapi aku bisa masuk geng motor lah. Kan gitu kan ya. Artinya di sini. Nah, pada saat saya gubernur, katakan saya di sini. Di atas. Itu saya ingin cerita kayak ya. Teman-teman aku yang anak-anak orang kaya yang ledek, Sutioso miskin anak desa pada ngantri jadi tamunya gubernur. Gitu jadi loh. Dunia tuh bisa berputar nyari kerjaan di DKI kan. Kan banyak kerjaan kita gitu apa gitu.
walaupun termina saya tetap aja ketemu tak rangkulin tak ciumin dia kan namanya teman sekolah kan gitu. Nah, oleh karena itu pada saat kita di sini jangan pernah sombong, siap-siaplah ke sini atau ke sini gitu loh. Jadi muter kayak begini nih betul kayak roda lah gitu. Pada saat ini jangan pesimis, harus optimis. Aku mau ke sini. Udah di sini, masa nggak bisa sih ke sana gitu. Tuh, itu orang harus punya target, harus punya mimpi. Asalkan kita kerja kerasnya benar-benar pakai hati dan passion tadi ya. Jadi pelajaran yang ini saya implementasikan dalam bentuk museum tadi. Kalau melihat museum Bang Yos ya, itu ada patung-patungnya waktu kecil, nuntun kambing apa itu ada semua. Waktu taruna main drum band. Siklus ya tuh ya, siklus kehidupan. Dengan penjelasan singkat ya, kira-kira 1 jam kelilingi museum, keluar sudah tahu siapa Sutioso. Terus bergumam begini, Tioso Bang Yos miskin anak desa bisa kayak gitu, apalagi gua. Itu yang saya harapkan. Dari Febri_Auliana, bagaimana pengalaman waktu menjabat menjadi gubernur? Tuh, mungkin yang ditanya apa yang paling membuat Bang Yos tersentuh selama menjadi gubernur? Jadi gini kan ya, bertemu dengan masyarakat saya langsung. waktu gubernur itu ya dari militer kan, saya nggak lama menyesuaikan. Ya memimpin militer itu harus memimpin sebenarnya itu harus demokratis. Kalau militer kan otoriter kan, tegak lurus saja gitu. Itu nggak ada masalah saya. Nah, tetapi saya itu mengalami ya pergantian era, gitu kan. Jadi era zaman era Orde Lama, terus Orde Baru ya. Orde Lama 20 tahun, Orde Baru 32 tahun, 52 tahun itu adalah era yang sentralistik gitu dan cenderung otoriter kan. Jadi kebijakan itu adalah up down gitu. Pokoknya rakyat tuh harus manggut gitulah gitu. Nah, itu termasuk gubernur, bupati, wali kota. Nah, gubernur sebelum saya sebelum ngalami seperti itu. Lah saya ngalami buntutnya. Gitu kan. Zaman Pak Harto ya, aku dilantik kan zaman Pak Harto ya. Itu Oktober tahun 97 kan. Tapi terus 98 Mei 6 bulan kemudian terjadi reformasi. Nah, era reformasi itu amat bumi langit dengan Orde ini beda tadi banget kan. Ya. Kalau sentralistik, ini ada desentralistik. Disampaikan ke bupati wali kota sampai berturut-turut. Kemenangan hanya 5 kemenangan pusat saja yang diambil, 5 hal aja, agama, hukum dan sebagainya itu kan ya. Jadi otonom dikasihkan. Lalu kebijakan juga bottom up, diserap masyarakat, aspirasi, terus gitu. Ini perubahan yang total. Nah, namun kebebasan total itu tadi ya, demokrasi yang diterjemahkan keliru oleh masyarakat. Karena ya, apa namanya, ibaratnya gini loh, ya, ilustrasinya itu. Dulu zaman yang lama orde baru kan, tangan diborgol, kakinya diborgol, mulutnya diplester gini kan. Pokoknya boleh gini aja, boleh gini aja. Gini aja nggak boleh, harus gini kan gitu, gitu. Nah, pada saat reformasi dibuka semuanya. Jadi ilustrasinya itu kuda liar, kita masuk kandang terus buka pintunya. Lari. Nah, itulah masyarakat seperti itu yang saya kendalikan awalnya. Tetapi sekali lagi pengalaman kan bicara. Gitu. Jam terbang ya. Iya. Kayak mainkan layang-layang. Kapan kita ulur gini? Boleh. Kan? Kapan ini stop? Nggak boleh. Kapan gini? Ini di enforcement. Ya kan itu. Itulah yang saya terapkan. Gitu. Tetapi ini pelan-pelan gitu kan. Sampai terjadi peristiwa penjarahan habis-habisan, hancur-hancuran Jakarta rata. Hancur dulu. Ya, lampu pecah semua. Nggak ada yang selamat di lampu itu kan. Pembatas jalan dicopotin ya semuanya, bangkai mobil ribuan di jalan, itu yang saya singkirkan awal-awal. Jadi ekonomi pun pertumbuhannya minus 17,49%. Masih ingat loh guys? 17,49% minusnya. Jadi bagaimana duit tidak ada, kota hancur-hancur gitu, saya harus memimpin, tidak ada alasan. Ini ibu kota negara, barometer internasional kan. Kalau sampai duta-duta besar itu godaan kayak begini, ini nggak bisa saya atasi, pasti pada eksodus semua. Kayak apa malunya kita. Nah, guys harus tahu ya pembagian tugasnya pada saat kerusuhan itu kan TNI Polri ya. Tetapi pada saat selesai rehabilitasi setelah kerusuhan, itu tugas saya untuk mengembalikan situasi tenang. Dan alhamdulillah ya, dengan pengalaman itu tadi ya,
Jakarta itu bisa kembalikan normal kembali dan waktu yang amat singkat. Karena itu pada forum gubernur seluruh dunia kumpul, kota-kota besar, jadi ada New York, ada Ankara, ada Turki, ada Manila, Kuala Lumpur, Jakarta itu kumpul. Ini setiap tahun memang ada komunitasnya, ratusan gubernur ini kan, untuk sharing pengalaman. Gitu. Nah, saat habis pasca kerusuhan itu, Seoul tuan rumahnya, gubernur Seoul, Korea Selatan. Dan selalu ada pembicara untuk sharing pengalaman. 4 pembicara antara lain salah satunya saya, gitu. Dan temanya juga saya sudah diarahkan. Anda nanti bicara di forum itu adalah manajemen krisis. Anda ceritakan bagaimana ibu kota yang padat penduduknya, kerusuhan, habis-habisan, hancur-hancur kayak gitu, bagaimana bisa kembali lagi, bisa cepat sekali recovery. Itu kan. Nah, itu kan. Nah, saya presentasi itu. Oleh karena itu, beberapa bulan kemudian saya diundang lagi ke Seoul di Universitas Terkemuka di Seoul, namanya Busan University, gitu. Saya diberi gelar doktor honoris causa bidang manajemen, tapi karena nggak ada manajemen, lalu diberikan bidang politik, dengan presentasi yang saya sampaikan tadi, gitu. Nah, tetapi gaya pada saat ini harus pakai ini selalu kan. Terus mikir-mikir ya. Ini aku ini provinsi yang tidak punya resources. Jakarta kan nggak punya batu bara, nggak punya apapun, pertanian, peternakan. Dan masalah sosialnya banyak banget Yang punya adalah pajak. Pajak itu bisa dapat kalau ekonomi itu bergulir. Ekonomi itu bergulir karena ketertiban keamanan bisa jaga. Itulah pola pikir saya lakukan itu. Maka putar lagi. Saat saya 5 tahun pertama jadi gubernur ya, anggaran pertama kalau pengen tahu Jakarta itu 1,7 T. Rupiah kita 15-16 ribu per US dollar bergerak itu. Jadi duit tidak ada, nilainya juga tidak ada. Kota hancur-hancuran, bagaimana? Tapi 5 tahun saya menjabat sudah 9,6 T. Rupiah kita sudah 10 ribu. Nah, pada saat saya meninggalkan balai kota 5 tahun lagi kemudian itu sudah 21 T. Nah, lonjakan dari 1,7 dari 21 itu berapa belas kali? Saya tidak ngira tiba-tiba diundang ke Undip Nagara Fakultas Ekonomi, dan saya sudah presentasi menceritakan ini semua, dan saya diberi doktor honoris causa juga bidang ekonomi dari Undip. Gitu. Gila. Keren banget ya. Jadi yang namanya Bang Yos ini punya 2 anak perempuan ya. Kira-kira gimana Bang? Siapa yang mau jadi penerus nih Bang? Kan perempuan nih Bang. Kira-kira gimana? Ada nggak harapan ya, ini mereka susahnya jadi ya. politisi? Saya kan sebagai militer yang berjalan kaki itu kan kepengen anaknya ada yang melakukan. Ternyata anak saya cewek semua. Yang paling gitu jadi politisi Bang gitu. Terus pertama kan waktu mereka masih lajang kan, tak jodoh-jodohin sama tentara kan, ya lulusan Amil kan, nggak ada yang mau. Gitu. Karena udah ngerti sengsaranya, ayahnya udah tahu kan. Iya, soalnya ini harus siap ya jadi istri. Ya mudah-mudahan cucu aku lah nanti adalah yang. Amin. Jadi tetap berharap ada regenerasi dari keluarga ya, ada penerus ya Bang ya. Terakhir nih Bang, buat istri tercinta, karena biar bagaimanapun kan karir ini moncer pasti atas doa istri ya. Doa anak, apa yang ingin disampaikan kepada Empok Rini yang tercinta, yang pasti nonton Fenomena Channel dan juga anak-anak Bang? Itu memang ya, kita harus akui ya, karir saya seperti itu peran dia luar biasa. Yang pertama dia sudah berkorban masa mudanya nih. Karena aku itu di Magelang kan, sekolah di Magelang, terus jadi perwira, ditaruh di Magelang juga, gitu, karena di sana kan ada Kopassus grup 2 kan. Akhirnya pacaran sama Pok Rini. Saya pacarin waktu SMP kelas 3. Masih muda banget. Gitu kan. Saya letnan gitu kan. Makanya tungguin tunangan sampai dia kuliah. Lulus SMA kuliah kan. Tapi pada saat kuliah aku pangkatnya sudah kapten. Kapten masih bujang kan. Aku mulai kewalahan nih benernya. Karena ngurus Persib ya, anak buah saya kan 150 orang. Iya, harus ada pendamping lah. Waduh, bagaimana ngurus itu. Akhirnya saya sama udah keluar aja kuliahmu, udah kita kawin aja gitu kan. Tahun jadi berapa tuh Bang? Makanya saya nikahin dia umur 20, tahun 74. Tahun 74. Ya. Nah, dia gitu kan. Lalu yang menderitanya kan anak masih remaja ini harus ikut Persib, tetap punya momongan, dan saat tinggal bolak-balik. Harus siap anak saya sih yang pertama itu, waktu aku pulang itu umur 10 bulan kan. Gitu kan. Waktu aku tinggal kan masih bayi gitu kan. Jadi waktu saya ketemu saya itu kayak ketemu setan gitu kan.
Karena dan ini lama dia bisa kenalin saya. Udah kenal, udah akrab, udah berbulan-bulan itu ya, tahun lah ya, berangkat lagi. Dan lupa lagi gitu loh. Jadi anak-anak saya itu sebenarnya dekatnya sama mamanya, bukan sama iya, tapi benar-benar apa yang disampaikan langsung dong Bang ke Oh iya, Porini. Jadi iya. matur nuwun, terima kasih Porini, aku didampingi dengan segala penderitaannya. Pernah pingsan juga waktu pemakaman prajurit gitu kan, karena saya nggak pulang-pulang gitu kan, nggak ada berita, pingsan, grebek gitu kan. Karena aku nggak ada berita kan. Makanya daripada aku kan nggak bisa nulis di hutan nulis surat bagaimana sih gitu. Makanya saya kasih tahu Pok gitu. Kalau saya tugas tidak ada berita, artinya aku selamat. Oh gitu. Gitu aja. Kalau ada berita berarti? Nah itu berarti pemakaman itu. Aduh guys, senang banget ya ngobrol sama Bang Yos. Bang Yos, makasih banget. Matur suwun, ini benar-benar pengalaman luar biasa ya. Aku sering ketemu Bang Yos, tapi nggak sering ngobrol. Tapi baru kali ini aku tahu. Makanya jadi orang sukses karena tadi passionate banget sama hal yang memang disukai dalam hidup. Sekali lagi Bang, sehat selalu. Amin, amin. Sukses. Amin. Tapi pengen jadi presiden nggak Bang? Pertanyaan terakhir dari aku. Apa? Mau jadi presiden? Amin. Diaminin Amin aja. apa maksudnya? Mau nih kalau ada tawaran mau ya? Loh, why not? Kalau memang itu dipercayakan. Gitu. Umur nggak jadi. Makanya aku pernah tanya sama cewek kan ya, waktu aku dianukan. Lo cewek ya, kalau harus milih 2 cowok. Satu muda, satu. tapi loyo, gitu. Satu tua, saya bilang tapi maco. Weh. Lo milih mana? Maco Bang, ya udah itu jawaban saya kan gitu yang maco. Jadi guys, bisa dikira-kira sendiri bahwa Bang Yos masih punya semangat 45 untuk menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya Indonesia. Ya. Mengabdi tidak ada akhir. Mengabdi Gitu. sampai akhirnya nanti mungkin Allah memanggil kali ya. Tapi kalau sebelum itu terjadi, dan masih kita bisa semangat, melakukan sesuatu, kenapa tidak? Itu aja. Tuh guys, mau awet muda, mau sukses, jadilah orang yang punya visi ke depan. Karena itu yang membangkitkan semangat kita dan kita akan selalu sehat ya Bang. Karena ada target hidup ya Bang ya. Sekali lagi guys, pokoknya hidup ini akan lebih bermakna kalau kita bisa sharing. Jadi sharing kita pada hari ini di Hari Pahlawan 10 November. Mudah-mudahan kalian semua jangan menjadi penonton bagi negeri ini. Haruslah menjadi decision maker, menjadi pahlawan sesuai dengan zamannya. Setuju ya Bang ya? Sekali lagi thank you Bang, sukses. Dan kita ketemu lagi nanti di acara berikutnya. Guys, jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.